Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan untuk barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, serta pelintas batas. Bersama saya Astrid Faradisti. Selamat menonton! Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Pertama-tama kita akan membahas mengenai ketentuan untuk barang kiriman. Dasar hukum dari adanya ketentuan atas barang kiriman ini adalah PMK 199-PMK.010-2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas barang impor kiriman. Pada peraturan ini dimulai dengan definisi. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, termasuk di dalamnya adalah memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Perusahaan jasa titip atau PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan perundang-undangan di bidang pos. Pemberitahuan impor barang atau PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai. Pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN22-CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Terhadap barang kiriman dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Pemeriksaan fisik barang dilakukan melalui yang pertama, menggunakan alat pemindai elektronik dan atau oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman disaksikan pula oleh petugas penyelenggara pos yang bersangkutan. Pengenaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang kiriman ini meliputi: yang pertama adalah apabila barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak $3 free on board per penerima barang perkiriman akan diberikan pembebasan bea masuk. Kemudian dipungut PPN atau PPN dan PPNBM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Dan yang ketiga akan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi $3 free on board sampai dengan $1.500 free on board yang disampaikan dengan CN berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5%. Kemudian yang kedua dipungut PPN atau PPN dan PPNBM dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean. Namun, pembebanan tarif bea masuk ini tidak berlaku untuk impor barang kiriman yang berupa yang pertama, buku dan barang lain sejenisnya, yang kedua, tas, koper, dan sejenisnya, yang ketiga, produk tekstil, ganan, dan sejenisnya, dan yang terakhir adalah alas kaki, sepatu, dan sejenisnya. Nah, atas impor untuk keempat komoditi yang tadi saya sebutkan, diberlakukan ketentuan tarif pembebanan umum untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap penerima barang perkiriman dengan jumlah paling banyak sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya berupa 20 batang apabila dalam bentuk batang, 5 kapsul apabila dalam bentuk kapsul, 30 ml apabila dalam bentuk cair, 4 cartridge apabila dalam bentuk cartridge, atau 50 gram atau 50 ml apabila dalam bentuk lainnya, dan atau 350 ml minuman yang mengandung etil alkohol. Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan pejabat bea dan cukai. Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh pejabat bea dan cukai. Untuk pemeriksaan fisik disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT. Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT. Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi. Untuk pelacakan barang kiriman sendiri,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membuat satu halaman khusus pelacakan. Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan www.beacukai.go.id/barang kiriman. Informasi yang tersedia pada halaman pengecekan meliputi pergerakan barang kiriman secara real-time, status barang kiriman, dan jumlah pembayaran bea dan masuk pajak dalam rangka impor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. Untuk definisi sendiri, barang pribadi penumpang ini adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan. Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat, dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan. Barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri dan atau barang yang digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi. Selanjutnya, apabila barang pribadi tersebut tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang, masih dapat disebut sebagai barang penumpang pribadi apabila dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan, yaitu paling lama 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan atau 60 hari setelah kedatangan penumpang untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut. Dan paling lama 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan atau 15 hari setelah penumpang tiba untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi custom declaration yang biasanya dibagikan di atas pesawat jika membawa barang atau uang dengan jumlah tertentu. Custom declaration sendiri adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Barang penumpang akan dibebaskan dari kewajiban pabean serta pajak dalam rangka impor lainnya jika nilai barang yang dibawa kurang dari $500 per orang. Jika nilai barang tersebut melebihi $500 per orang, maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Barang penumpang asing seperti kamera, video kamera, radio kaset, teropong, laptop, atau telepon genggam yang akan dipergunakan selama tinggal di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat mereka meninggalkan Indonesia mendapat fasilitas pembebasan. Penumpang yang akan masuk dan atau keluar Indonesia dengan membawa uang tunai sebesar 100 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing lainnya yang bernilai sama, maka harus dan wajib memberitahukan jumlah uang kepada petugas pabean Indonesia. Selain itu, setiap penumpang diperbolehkan membawa rokok dan atau minuman beralkohol ke Indonesia dengan jumlah terbatas sebagai berikut. Paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, dan 100 gram tembakau iris, dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Hingga mereka tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban pabean dan cukai dan pungutan pajak lain. Apabila barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang melebihi jumlah yang diberi pembebasan atas kelebihan barang kena cukai yang dibawa, selanjutnya akan dimusnahkan di bawah pengawasan kepala kantor pabean dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik atau jalur hijau, namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik atau jalur merah dalam hal membawa barang impor berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda, atau publikasi pornografi. Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laserdisc atau piringan hitam, atau berupa uang dalam rupiah dan dalam mata uang asing senilai 100 juta rupiah atau lebih. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang, wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, untuk barang pribadi awak sarana pengangkut adalah semua barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut tetapi tidak termasuk barang dagangan. Awak sarana pengangkut adalah setiap orang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. Pembebasan bea masuk dalam rangka impor serta pembebasan cukai diberikan terhadap barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi $50 untuk setiap kedatangan. Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, dan 40 gram tembakau iris dan 350 ml minuman mengandung etil alkohol. Terhadap barang impor bawaan penumpang yang memiliki nilai pabean lebih dari $500 dan terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut yang memiliki nilai melebihi $50, maka akan dikenakan bea masuk sebesar 10%. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruh nilai pabean impor barang bawaan penumpang atau sarana pengangkut, dikurangi dengan pembebasan. Berikut adalah contoh perhitungannya. Apabila saya datang dari luar negeri, kemudian membawa barang dengan nilai total $800, maka perhitungan bea masuknya adalah sebagai berikut.
Nilai pabean adalah 800 US dollar dikurangi 500 US dollar. 500 US dollar di sini adalah pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang bawaan penumpang, sehingga nilai pabeannya adalah 300 US dollar. Bea masuk adalah 10% dikalikan dengan nilai pabean. Menjadi 10% dikali 300 US dollar menjadi 30 US dollar. Kemudian PPN-nya adalah tarifnya 10% dikalikan dengan nilai pabean ditambah bea masuk, sehingga PPN menjadi 10% dikali 330 US dollar. PPh-nya di sini adalah PPh 22. Untuk yang punya NPWP tarifnya adalah 7,5% dikalikan dengan 330. Dan jika tidak punya NPWP, tarifnya adalah 15%, yaitu naik 100% dikalikan dengan 330 US dollar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai impor barang pelintas batas. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawasan lintas batas. Sedangkan barang pribadi pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas tapi tidak termasuk barang dagangan. Pas lintas batas atau kemudian disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang diberikan kepada pelintas batas. Sedangkan pos pemeriksaan lintas batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas. Kartu identitas lintas batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor PBN yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. Setiap pelintas batas yang membawa barang impor wajib memiliki KILB yang dikeluarkan oleh kepala kantor pabean yang mengawasi PPLB atas permohonan pelintas batas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan KILB, pelintas batas harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean untuk melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi pas pelintas batas yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang. Buku pas barang lintas batas atau BPBLB adalah buku yang dipakai oleh pejabat bea dan cukai untuk mencatat jumlah, jenis, dan nilai pabean atas barang yang dibawa oleh pelintas batas dari luar daerah pabean. Barang pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut. Untuk Indonesia dengan Papua Nugini adalah paling banyak 300 US dollar per orang dalam jangka waktu 1 bulan. Untuk Indonesia dengan Malaysia yang pertama paling banyak 600 ringgit Malaysia per orang dalam jangka waktu 1 bulan apabila melewati batas daratan atau land border. Yang kedua adalah paling banyak 600 ringgit Malaysia setiap perahu untuk setiap trip apabila melewati batas lautan atau sea border. Untuk Indonesia dengan Filipina adalah 250 US dollar per orang dalam jangka waktu 1 bulan, dan Indonesia dengan Timor Leste paling banyak 50 US dollar per orang untuk jangka waktu 1 hari. Dalam hal barang pribadi pelintas batas melebihi batas nilai pabean tersebut di atas, maka atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.